Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion hari ini dalam kasih yang mengupayakan perdamaian. Kita akan baca Alkitab dari Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah kita dijahatin sama orang? Difitnah, melakukan hal yang tidak kita lakukan, atau dibohongi kerabat, sahabat untuk keuntungan mereka dan kita dikorbankan. Kalau pernah, kita kembali diingatkan bahwa relasi antar manusia rentan karena dosa. Perselisihan dan kepentingan diri biasanya akan sangat mudah menyebabkan terjadinya kejahatan dan perselisihan. Paulus mengingatkan agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan di ayat 17, tapi melakukan apa yang baik bagi semua orang. Apa yang baik itu? Yaitu sedapat-dapatnya jika itu bergantung padamu, usahakanlah hidup berdamai dengan semua orang di ayat 18. Ini mengingatkan kita pada kisah Yusuf muda yang menerima perlakuan jahat, mulai dari saudara-saudaranya sendiri, fitnahan istri majikannya Potifar yang membuat ia yang tidak bersalah sampai harus dipenjarakan, kemudian dilupakan orang yang dia tolong. Tapi Yusuf tidak membalas dendam, sekalipun ia punya kesempatan untuk membalasnya. Misalnya kepada keluarga Potifar ketika dia sudah memiliki jabatan pada saat itu. Atau kepada saudara-saudaranya yang belum mengenalnya ketika memohon untuk membeli makanan. Tapi Yusuf tidak dicatat pernah atau bahkan memikirkan hal tersebut. Yesus juga mengajarkan untuk memberkati dan mendoakan musuh. Dan saat Yesus diperlakukan dengan jahat, Yesus pun tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan itu dikalahkannya dengan kebaikan. Tapi bukan berarti kita membiarkan kejahatan merajalela, ketidakadilan terjadi begitu saja. Kita hendaknya tidak melakukan kejahatan untuk tujuan kebaikan dan keadilan, itu maksudnya. Tapi tetap melakukan kebaikan karena Allah yang adil, kita percaya tidak akan tinggal diam dan akan menyatakan keadilannya dengan caranya. Maka dikatakan di ayat 19, pembalasan adalah hakku. Dan yang luar biasa adalah Allah mampu untuk mendatangkan kebaikan dalam kejahatan yang dilakukan orang lain. Seperti kata Yusuf kepada saudara-saudaranya yang takut Yusuf akan balas kejahatan mereka setelah Yakub meninggal papanya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Bayangkan jika Yusuf dengan kuasanya saat itu membalas kejahatan dengan kejahatan, mungkin bangsa itu tidak akan terpelihara hidupnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, hanya kita pada naturnya akan membalas kejahatan dengan kejahatan juga. Dan sekalipun kita mengupayakan hidup damai dengan semua orang, kita belum tentu mendapatkannya dengan mudah. Namun membalas kejahatan dengan kebaikan menunjukkan kita memiliki kualitas kasihnya Allah dalam hidup kita. Ini memang tidak mudah dilakukan, tapi karena di sisi lain kita juga harus menyuarakan kebenaran dan keadilan. Hal ini tentu saja harus kita perjuangkan juga, tapi Tuhan ingin dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan itu, kita jangan sampai melakukan dosa yang dibenci Allah. Sementara kita jika membalas kejahatan dengan kejahatan itu sudah pasti artinya kita akan melakukan dosa. Dan biasanya orang yang balas dendam itu kejahatannya cenderung lebih keras dan lebih kejam daripada kejahatan sebelumnya. Dan dosa pasti akan dihukum. Jadi Bapak Ibu, walaupun tidak menyenangkan untuk dilakukan dan tidak mudah untuk dilakukan pastinya, tapi kita diingatkan karena ini melatih kita untuk tidak melakukan dosa yang dibenci Allah dan berupaya untuk menjadi pendamai dalam setiap relasi kita dengan sesama kita. Dan jika kita melakukannya, kita sedang melakukan kehendak Allah dan makin berkenan bagi Allah. Itu juga menunjukkan hidup kita sudah mengalami pembaharuan budi, sehingga kita tahu
mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan memenuhi kami, supaya kami mampu menjadi orang-orang percaya yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi yang menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Kami tahu ini tidak mudah, kami tahu ini tidak gampang untuk dilakukan, tapi kami percaya kekuatan kasih Tuhan akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami menjalaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.